Kalau kita berbicara masalah sepak bola itu tidak pernah tuntas. Tidak pernah tuntas. PSM sekarang kan profesional, sudah bukan lagi perserikatan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa semua pemain yang direkrut oleh PSM ini adalah pemain-pemain yang punya talenta, skill yang sangat bagus. Yuran ini adalah tim yang kita harapkan dia sebagai jenderal di dalam. Ya. Nah, dan ini yang perlu diberikan pemahaman karena saya lihat dalam hal membaca permainan kalau kita bertahan, kemudian membangun serangan di lapangan tengah, kemudian di depan, timingnya dia sangat paham. Ambisi untuk bagaimana menjaga nama baik PSM ini. Sehingga kita tidak boleh melihat sekarang pemain senior, pemain asing, pemain ini. Harus kita lihat adalah pemain yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes people, kita ketemu lagi dalam acara talk show PSM Insight, Celebes PSM. Kembali kita berjumpa dan saya kembali mengundang salah satu tokoh olahraga di Sulawesi Selatan, bahkan sebetulnya tokoh nasional beliau ini, dan the legend untuk sepak bola nasional. Beliau saya kembali mengundang beliau, Coach Samsudin Umar, yang pernah mengantar PSM juara di tahun 1992 di Senayan, Jakarta. Assalamualaikum Pak Sam, selamat datang di Celebes kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam PSM. Salam PSM, Ewako. Pak Sam tentunya menyelami, mengikuti betul PSM karena beliau pernah menjadi bagian bapaknya PSM zaman itu. Anak-anak PSM adalah anak-anak kandung Pak Sam, sehingga tepat saya mengundang kembali untuk melihat bagaimana PSM ke depan, bagaimana performa sekarang, karena PSM ini Pak Sam ada agak berat ini karena menghadapi 3 pertandingan, 3 turnamen, 3 kompetisi, 1 Piala Presiden kemarin. Kemudian nanti ada Asian Club, lalu ada juga ya tentunya Liga 1, kompetisi Liga 1 yang juga cukup panjang. Sayang sekali PSM harus pulang dari Bandung karena kemarin kalah. Hanya mampu draw 2 kali dan kalah sekali dari Persib Bandung. Tentu memang berat PSM di grup ini karena kita tahu Borneo FC adalah juara liga, sementara Persib Bandung champion ya. Nah, saya ingin bagaimana Pak Samsudin Umar melihat PSM sekarang setelah tahun 2022 juara, lalu 2023-24 ini turun ke peringkat 11. Nah, kira-kira pengamatan Pak Sam, bagaimana PSM sekarang ini dalam menghadapi 3 yang saya bilang tadi? Ya, pertama mungkin saya terima kasih karena diundang untuk bagaimana talk show dan bagaimana PSM. Kalau kita berbicara masalah sepak bola itu tidak pernah tuntas. Tidak pernah tuntas. Tidak ditahu di mana mulainya dan di mana ujungnya. Ya. Selalu dinamis terus. Ya. Sehingga dengan demikian
perjalanan juga sepak bola kita di Sulawesi Selatan, terkhusus PSM Makassar, hampir seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah ada dikatakan persiapan yang bagus, tapi terkadang juga dapat menghasilkan yang terbaik. Baik. Kemudian morat marit bagaimana persiapan sehingga kegelisahan masyarakat dan pecinta sepak bola itu terkadang berlebihan melihat bahwa PSM ini bagaimana ini. Tetapi dari sisi itu saya melihat bahwa PSM ini memang adalah milik masyarakat yang selalu mau dilihat untuk bagaimana maju dan berkembang dan bahkan juara. Nah, kita melihat sekarang PSM ini beda dengan perserikatan dulu. Ya. Kalau di perserikatan dulu dalam hal bagaimana mempersiapkan tim itu ada 3 tingkatan. Ada dibilang tahapan persiapan umum, tahapan bagaimana pembinaan fisik, dan tahapan pertandingan. Dan ini memerlukan waktu berapa bulan, karena di situ akan dibina, digenjot fisiknya, bagaimana tekniknya, bagaimana skillnya, apa semua. Tetapi di era sekarang ini, era yang sangat maju dan berkembang betul, sepak bola ini kan, PSM sekarang kan profesional, sudah bukan lagi perserikatan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa semua pemain yang direkrut oleh PSM ini adalah pemain-pemain yang punya talenta skill yang sangat bagus. Karena tidak mungkin kau masuk di PSM di profesional ini kalau kau tidak punya kualitas. Ya. Nah, sehingga ukuran-ukuran daripada pemain yang masuk di PSM itu yang pertama punya skill, punya jiwa kompetitif, karena ini era profesional. Dan yang ketiga punya etika. Jadi kalau masuk di sini ya tidak ada lagi tuh persiapan bagaimana kita bentuk fisiknya, kita persiapan bagaimana melatih passing, bagaimana kontrol, bagaimana shooting. Begitu masuk pelatih sudah menganggap bahwa ini pemain-pemain yang sudah siap pakai. Sehingga pelatih itu dalam hal bagaimana mempersiapkan tim hanya melihat jadwal pertandingan ini bagaimana, 1 minggu itu berapa kali main, kemudian di mana kita harus drill bagaimana kesiapan tim ini, sehingga ritmenya nanti pada saat pertandingan ini itu dia bisa temukan. Itu satu. Ya. Yang kedua, taktik dan strategi. Tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa sepak bola ini adalah ilmu. Kita tidak boleh statis dalam satu ilmu. Dan setiap tim dan setiap pelatih dia tidak boleh kehilangan ilmu dalam hal bagaimana mempersiapkan tim. Sehingga kita lihat di piala presiden itu paling banyak bola-bola masuk itu kalau saya lihat di injury time. Ya. Nah, itu kenapa? Karena pelatih-pelatih ini semua pelatih-pelatih yang punya pengalaman, punya pengamatan, dan punya taktik dan strategi, sehingga terkadang lagi 5 menit dia kasih masuk 3 orang. Ya. Apa semua. Itu karena ada yang sisi yang dia lihat yang dia harus manfaatkan. Sehingga saya katakan bahwa pelatih itu tidak boleh kehilangan ilmu sampai titik akhir pertandingan. Sehingga ada yang terbalik kan, yang tadinya 2 sama jadi 3-2. Ya. Nah, kita juga begitu. Oleh karena itu, sekarang ini saya mengamati, saya sebenarnya sudah lama saya tidak terikut lagi ini, tapi saya coba-coba terakhir ini karena saya dipanggil nonton bareng, kemudian saya juga mengamati ini. Ada hal-hal yang memang sudah harus dipersiapkan secara matang PSM ini. Ya, apa itu? Seperti kita lihat gaya-gaya bermainnya yang biasanya hanya mengandalkan panjang lapangan dan lebar lapangan, ya kan? Nah, yang ketika itu dia mempunyai ada striker dan pengatur ritme permainan yang ada di lapangan tengah.
Dan di sayap kiri kanannya itu dia punya pemain-pemain yang punya kecepatan yang sangat bagus. Oke. Nah sekarang ini kan sudah tidak ada ini, mau dicari itu tidak ada lagi kan. Oleh karena itu perlu ada terobosan-terobosan baru untuk bagaimana membuat tim ini bisa lebih elegan lagi daripada yang sebelumnya. Nah, belum terjawab pertanyaan saya. Menurut pandangan Pak Sam, penilaiannya, performa yang ada sekarang itu? Kalau performa sekarang, saya melihat bahwa performa sekarang ini ya lainnya, materi ada, tapi performa dengan 3 pertandingan. Iya. Ya, itu yang saya maksud. Yang pertama saya lihat dari gaya bermain. Ya. Ketika dia melawan Persib Bandung, menurut pengamatan saya ini pasti beda kan, kacamatanya kurang beda-beda. Beda-beda. Dia cara bertahan masih terlalu jauh ke belakang. Waktu di bawah-bawah pertama kan. Nah, ketika itu dia sudah kebobolan 2-0 sama Persib Bandung kan. Kemudian di lapangan tengah itu tidak ada pemain yang mampu untuk bagaimana mengendalikan alur bola. Sehingga terkadang striker hanya sendiri di depan, kemudian dijaga dengan 3 orang, kemudian pertahanan atau gelandang langsung dia buang ke depan. Saya rasa mustahil 1 lawan 1, 2 lawan 1 dengan striker kan sulit sekali. Nah, oleh karena itu di lapangan tengah perlu ada semacam satu dirijen atau pengatur ritme, pengatur irama. Ketika dia terima bola, maka kita tidak bisa langsung membuang ke depan sebelum terjadi di situ 3 lawan 3 atau 3 lawan 4. Kalau perlu kita overload, kita harus lebih. Oleh karena itu permainan sekarang lebih banyak dimain ke kiri, ke kanan. Itu adalah bahasa bermain bahwa kita punya unit ini belum cukup di depan untuk bagaimana kita bertarung. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian dari sisi kalah bola. Kalau kalah bola, saya melihat tim kita juga ini dalam hal pressure tidak seragam. Tidak seragam. Terkadang tanggung untuk bagaimana mempressure. Yang kedua, teknik atau gaya bagaimana mempressure itu yang terjadi free kick. Ini yang perlu dibenahi ke depan, karena saya lihat Tapares ini adalah pelatih yang punya talenta dan punya ilmu dan sangat dinamis. Sehingga saya melihat kondisi dan performance dengan materi pemain yang dia miliki sekarang itu sangat mumpuni. Kemudian yang ketiga, ada stopper yang tinggi di belakang, siapa? Yuran ini kan yang diharapkan dia untuk bagaimana mengcover di belakang. Dia adalah jenderal di belakang. Tapi ada masalah yang saya lihat di sini, ketika lapangan tengah tidak terlalu bagus bagaimana mengatur ritme, ke depan juga tidak terlalu bagus bagaimana melakukan finishing, dia tertarik untuk ke depan yang belum waktunya. Makanya saya dalam hati saya bertanya, ini Yuran mau dikasih tahu ini. Ada berapa bola kau cetak dan ada berapa bola kau kebobolan ketika kau tinggalkan kau punya pos area, ya kan? Pos di belakang dia. Ada berapa itu? Itu kan karena tugas kau bukan di belakang. Perlu statistik. Oleh karena itu, ini yang bisa dilakukan semacam satu rotasi yang mungkin ada kayak kesepakatan bahwa kalau saya naik harus ada yang pengganti di situ sebagai backup. Nah ini yang perlu, karena saya lihat begitu ada serangan balik terkadang itu kan strategi ya. Berarti urusannya pelatih ya. Nah, tapi kalau segi materi pemain, kalau ini dia benahi dan saya pikir ke depan ini akan berubah. Contoh saja waktu lawan Persib, begitu dia
Tapares ini melakukan perubahan di babak kedua kan berubah secara drastis kan. Oke. Nah, kemudian ketika dia lawan Borneo kan, Borneo. nah, Borneo juga kan, padahal tim ini kan tim terbongkar ini. Nah, dia baru benahi mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu kan. Ya. Nah, sehingga saya melihat bahwa ini pelatih ini memang cukup jadi karena dia hanya bagaimana mengatur konsep bagaimana bermain, menyerang, bertahan dan transisi. Ya. Nah, dari sisi pemain sendiri, kenapa orang banyak mengira kenapa sih pemain-pemain ini terlalu banyak melakukan kesalahan dengan di tiga pertandingan itu ya? Salah passing misalnya gitu-gitu ya. Inilah yang saya katakan miskomunikasi, gagal eksekusi, itu kan peluang ya. Pengaruh-pengaruh ini kan adalah pengaruh-pengaruh mungkin belum lama dia bergabung kan, karena di dalam sepak bola itu taktik unik, taktik tim dan strategi bermain itu kan harus dibuat konsep sedemikian rupa dan itu berulang-ulang, ya kan? Nah, dari segi passing apa segala itu kalau sampai dia 1 minggu 2 minggu dia lakukan lagi, dia drill untuk bagaimana melakukan pemahaman dalam satu permainan unit, itu dia pasti akan temukan karena pemain-pemain ini kan tidak diajar lagi passing, tidak ada ya, tapi hanya timing yang di. Oleh karena itu dalam hal bagaimana melakukan semacam satu intercept, kemudian melakukan kontrol dan melakukan kesalahan, ini kan dipengaruhi semua dengan emosi. Ya. Nah, emosi-emosi ini yang perlu memang harus di manage sedemikian rupa sehingga di dalam permainan itu perlu ada kontrol, kontrol diri, kontrol unit dan kontrol tim. Ada yang harusnya tidak usah free kick, dia free kick. Ya, itu dia. Ada yang menghadap tribun, tapi datang di tackle dari belakang, padahal dia 1 hari 1 malam menghadap tribun itu bolanya kan tidak mungkin gol kan? Ya. Nah, tapi kalau dia free kick di situ, kemudian diangkat ke dalam dan terjadi gol. Ya. Yang salah siapa? Yang salah yang free kick di situ, bukan penjaga gawang apa segala kan? Nah, ini yang harus diberikan pemahaman kepada pemain bahwa kolaborasi dalam hal kerjasama dalam satu tim itu memang perlu dibenahi. Jadi kesimpulannya belum terlalu padu. Tapi prospek ke depan ini sangat bagus. Apa alasannya? Alasannya saya karena pemainnya saya lihat ini materinya bagus. Materi bagus dan belum beradaptasi kan. Belum beradaptasi. Iya. Antara satu dengan satu belum. Ya kan? Nah ini yang saya katakan tadi. Yuran ini adalah tim yang kita harapkan dia sebagai jenderal di dalam. Nah, dan ini yang perlu diberikan pemahaman karena saya lihat dalam hal membaca permainan kalau kita bertahan, kemudian membangun serangan di lapangan tengah, kemudian di depan, timingnya dia sangat paham. Sehingga dengan demikian dia tidak boleh terlalu emosional yang tiba-tiba dia naik, baru dia lari ke belakang lagi, dia naik. Biasa kan kelihatan sekali dia ketinggalan kan? Keteteran dia. Ini yang dia harus. Kira-kira itu menurut Pak Sam itu faktor emosi itu ya? Artinya tidak mengontrol dirinya sehingga terlalu jauh ke depan. Iya, di samping itu dia belum memahami. Terlalu gregetan gitu. Iya, belum memahami karakter pemain-pemain baru ini kan? Bahwa kondisi unitnya saya harus bagaimana ketika terjadi lebar lapangan, terjadi panjang lapangan, dan kita bermain. Ini kan main bola sekarang sudah tidak 50 meter, hanya 30 meter sudah pressure di situ. Sehingga faktor-faktor salah passing, salah intercept, kemudian free kick itu sangat gampang terjadi. Nah, jadi oleh karena itu ini yang harus dikontrol. Kemudian kita juga berharap bahwa ke depan ini kan kompetisi bukan turnamen. Kalau Piala Presiden ini kan turnamen. Ya kan? Ya 2 hari
main lagi, Ya, 2 hari ya. main lagi kan. Ya, Dan di kompetisi sistem poin. ya. Nah, ini yang harus bagaimana dilakukan semacam satu rotasi-rotasi yang positif terhadap pemain-pemain yang ada di dalam. Sehingga bisa dilihat, apalagi pergantian sekarang kan ada 9. Ada berapa kan? Ya. Nah, ya ini harus di-manage betul ini. Kapan saya mengganti, kapan ini. Karena seperti saya katakan tadi, pelatih tidak boleh kehilangan ilmu. Yang dimaksud rotasi positif itu bagaimana? Iya, rotasinya kan, masa saya mau ambil satu posisi, ada 4 orang di situ kan, mubazir kan. Tapi kan bagaimana pemain-pemain itu bisa main di kanan, bisa main di ini. Sehingga dengan demikian, dalam hal bagaimana permainan, melihat kondisi lawan yang bagaimana, yang mana yang saya harus pasang. Oke. Ya kan? Ya. Seperti kalau ada pertahanannya lawan yang memang harus anak-anak bandel masuk, ya kita kasih masuk anak yang bandel-bandel kan. Nah, supaya iya kan? Ya. Nah, kalau misalnya di lapangan tengah ada yang kuat, kita harus cari di situ ya istilahnya apa? Pengangkut air apa kan? Ya. Nah, ini kan di hal-hal pemain-pemain seperti ini yang perlu kita siapkan supaya dengan demikian ada timing atau saat-saat tertentu yang saya harus buat gaya dan sistem yang seperti ini. Kompetisi sekarang, setiap pertandingan saya harus dapat poin. Setiap bermain saya mau dapat poin 3. Tapi kalau saya dapat poin 3, saya cari 1. Draw kan? Tapi kalau saya harus kalah dengan kemampuan, saya tidak boleh kalah banyak. Karena pada akhirnya nanti akan dihitung kalkulasi berapa bola masuk dan berapa dicetak kan. Dan itu kan di akhir kompetisi. Ya. Nah, kemudian ke depan ini, ya saya dulu seperti itu kalau ke depan setiap pertandingan saya mau dapat peak performance-nya sudah 100. Ya. Ya kan? Ya. Dia dapat 100, tapi setelah main karena grafik itu kan tidak bisa 101, 102. Ya. Kau paksa bagaimana dia akan sujud. Turun. Nah, ini yang bahaya. Begitu dia naik, dia menang. Hebat sekali dia bermain. Semua mengesankan. Tapi begitu pertandingan kedua sudah mulai sujud. Karena dia sudah dapat 100. Oleh karena itu, kompetisi seperti ini kita tidak boleh sampai 100. Paling 90. Jadi selalu ada Ya, cadangan. jadi di situ kita jadi kasih berfluktuasi. Nah, begini. Karena kalau tidak, kita naik, wah hebat sekali. Ini pasti dia akan menangin. Persoalannya kan tuntutan penonton ya, saya supporter harus menang terus. Padahal mungkin ya seperti yang dibilang Pak Sam itu, mungkin itu strategi pelatih. Nggak apa-apa kalah dulu supaya bangkit lagi kan. Mungkin di satu pertandingan saya hanya mau cari draw. Ya. Tapi kalau saya menang kan berarti saya poin. Bonus lah ya. Bonus iya kan. Tetapi itu demi menjaga itu tadi. Iya, performance itu ya. Performance dijaga, kemudian rotasi pemain. Sehingga pemain yang kita ambil ya macam-macam karakter. Ya kan? Ada kadang-kala yang dia tidak tahu siapa pertahanan, dia begitu dipasang lari-lari biasa, tapi kadang-kala kita dapat penalti. Apa yang paling krusial dibenahi Tavares untuk Bernardo Tavares untuk menghadapi Liga 1 ini? Nah, kalau ini kan pelatih Tavares kan tidak boleh dikasih masukan apa, ini kan menurut pengamatan kita. Ya, pengamatan kita aja. Kalau saya pengamatannya ya tidak berarti ini saran untuk Tavares tapi maksud saya yang Pasal melihat bahwa bagian ini depankah, tengahkah, belakangkah, atau apa ya? Yang pasti apa yang didapat sebelumnya itu tetap dipertahankan. Tetapi yang seperti yang saya katakan di pembuka tadi bahwa sepak bola itu adalah ilmu. Ilmu itu dinamis, kita tidak boleh terpaku dulu seperti Inggris. Bagaimana dia kick and rush, dengan dia mengandalkan serangan balik, kemudian lebar lapangan. Dia tidak mengandalkan lapangan tengah. Tapi begitu berkembang dia tidak bisa maju-maju, ya kan? Sekarang dia cari
midfield yang bisa memainkan bola di lapangan tengah. Nah, sekarang ini kan PSM ini kan saya lihat tidak ada yang bisa tahan bola. Apa sih kehebatannya Messi? Messi itu kalau di lapangan tengah dia dapat bola kemudian belum cukup orang di mana dia punya dia lihat itu. Dia tahan dulu, dia mainkan dulu, dia ke belakang di samping bar. Tapi kapan terjadi 2 lawan 2 atau apalagi 3 lawan 2, dia akan sodorkan di unit itu. Dan ketika di unit itu pasti akan terjadi semacam satu ke mulut karena setiap pemain secara skill individu itu mampu bagaimana memelihara bola. Dan dia punya kesabaran dan dia punya taktik unit. Nah, sehingga kita lihat seperti gelombang, ritmenya ada. Belakang, tengah, depan. Dia tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Kalau dia dapat bola tapi terjadi 1 lawan 1 pasti dia buang. Dia kasih berkelahi ke depan. Tapi kalau misalnya pertahanan 2 atau 3 baru 1 striker, dia tidak buang ke depan. Dia tunggu, mana baru dia main. Itulah gunanya pengatur ritme kayak musik itu yang kalau dia kasih begini-begini kita harus pelan-pelan. Ya. Nah itu. Nah, terus bagaimana kelihatan komposisi pemain lama dan pemain baru yang ada sekarang? Terus sudah terlihat chemistry-nya terbangun? Ya, kalau saya lihat chemistry-nya kan memang yang namanya kerjasama itu kan ya suami istri saja kalau baru 1 minggu bermain kan biasa kesalah paham kan. Tapi kalau sudah lama-lama kan persekongkolan nuraninya itu kan sudah muncul. Visinya sudah sama. Visi bermainnya sama. Sudah saling tahu. Kan? Ya. Jadi sepak bola sekarang itu kalau saya lihat menurut pengalaman, mudah-mudahan saya salah ini. Dalam hal bermain jangan ada pernah salah. Salah kontrol, salah passing. Kita lihat di Piala Eropa. Ya. Prancis tidak masuk itu karena salah 1 kali salah passing. 1 kali salah berdiri yang stoppernya yang di heading. Dia hanya sedetik saja kakinya salah tumpuannya salah sehingga bola itu antara dia mau heading dengan tidak dicuri kan. Itulah yang terjadi gol. Nah, hal-hal begini yang harus kita jaga. Nah, kemudian yang kedua, konsisten. Nah, konsisten itu yang seperti saya katakan tadi, jangan spekulasi. Karena kalau kita lihat sepak bola sekarang untuk tim yang punya keberuntungan itu hanya sekian persen sekarang. Semua sekarang harus melalui konsep dan gaya dan sistem bermain yang diulang-ulang seperti itu. Sehingga kita lihat sekarang tidak ada itu bola yang tiba-tiba masuk itu. Hanya tidak ada kebetulan. Semua terbangun secara ilmu. Ya kan, baik free kick terbangun dengan ilmu teknik. Kemudian yang kesalahan-kesalahan itu sehingga terjadi free kick. Nah, sekarang ini lebih banyak juga bola masuk itu dari bola-bola free kick. Ya kan? Bagaimana strategi atau taktik bagaimana bola-bola free kick. Ada yang gawang dekat, ada gawang jauh, ada macam-macam di sini kan. Sehingga konsep-konsep begini ini yang harus dipermahir ke depan. Karena di kompetisi akan datang ini bukan hanya 2 kali, 3 kali main. 18 kali main kan di kandang, 18 di luar 30 sekian kali main. Dan ini harus betul-betul diramu sedemikian rupa sehingga setiap pertandingan dan poin-poin yang kita capai harus punya target. Ya kan, mungkin kayak main di home, saya harus punya poin secara emosional bahwa 18 kali main kali 3 saya harus dapat 50 sekian kan. Ya kan? Nah, kalau saya main di kandang sudah dapat 54, kemudian di luar saya punya konsep saya draw saja. Kalau saya draw 18 kali kan sudah pasti juara. Ya kan? Nah, ini konsep-konsep begini sehingga rotasi-rotasi dalam pemain itu perlu dibuat ini. Yang mana saya harus cari poin, yang mana saya harus, karena jangan kita punya pemain banyak tapi kurang, kurang tapi banyak.
Kan tidak ada istilah sekarang bahwa pembinaan usia dini, tidak ada pembinaan usia dini. Yang masuk di PSM profesional ini adalah pemain yang mampu. Bukan pemain tua, bukan pemain senior, bukan pemain dari negara asing mana, asing apa, yang mampu. Kalau dia mampu, kenapa tidak dipasang? Jangan dibilang pemain lokal, pemain dari ini, dari kampung ini, tapi dia mampu. Dia punya ilmu, dan dia punya teknik, dan dia punya ambisi untuk bagaimana menjaga nama baik PSM ini. Sehingga kita tidak boleh melihat sekarang pemain senior, pemain asing, pemain ini. Harus kita lihat adalah pemain yang mampu. Kalau pemain mampu kan tidak ada. Dia saya siapa? Pemainnya Prancis. Dia tidak lihat umur 16 tahun. Spanyol, ya kan? Dia tidak lihat pemainnya. Mampu dia pasang. Dia tidak ragu-ragu. Nggak ragu-ragu, iya kan? Dan memang terbukti ya. Kan terbukti. Ini saya bilang, ini sepak bola ilmu. Ilmu bukan taksasi. Ilmu bukan ini. Tidak seperti sepak bola seperti zamannya saya dulu. Ya. Hanya kalau dibilang kuat nendanya, bilang kuat Patepo, kuat ini itu. Tidak ada sekarang. Seandainya ada namanya Hapitali sekarang, saya tidak tahu, setiap bermain mungkin dapat kartu merah. Apalagi ada VAR sekarang kan. Kita lihat Argentina lawan Maroko. Ya kan, 2 jam sudah selesai pertandingan, dianulir, akhirnya Maroko menang. Karena ada CCTV itu, VAR itu adalah bukti-bukti otentik. Kukumu saja lewat satu itu offside, ya kan? Offside, ya. Nah, inilah yang diajarkan kita kepada penikmat sepak bola dan supporter, bahwa yang namanya offside dan namanya free kick itu memang ada aturan yang selama ini kita tidak paham. Tapi setelah kita diperlihatkan di VAR itu kan bisa kita paham. Ya kan? Dulu sekarang orang mengatakan mengkritik PSM bahwa tidak ada belum tampak jenderal lapangan. Iya. Yang namanya jenderal lapangan kan itu yang seperti saya katakan tadi, dirijen kan. Nah, dia mampu untuk bagaimana mengendalikan ritme. Ya, kapan cepat, kapan pelan, kapan kita pakai lebar lapangan, kapan kita pakai panjang lapangan, kapan kita memainkan bola. Di antara yang ada sekarang ini, materi yang ada, kira-kira siapa yang bisa? Yuran? Saya lihat atau ada yang lain? Yuran itu kenapa dia kadang-kadang sampai lapangan ke tengah? Kenapa tiba-tiba dia ada di depan di gawang lawan? Yang biasanya kan nanti free kick baru dia naik atau corner kick. Ini tidak, biar bukan ini dia langsung. Itu karena dia berpikir siapa yang passingkan ini striker? Siapa yang through pass ini kepada striker? Dan dia tahu, dan passingnya tuh Yuran itu kan jarak 40-50 meter itu kan tidak belok. Passing dengan shooting beda. Betul. Passing itu lurus. Nah, kalau kita kan pemain Indonesia kalau sudah 20 meter itu bengkok nih. Bengkok begini. Belok. Ini. Kalau kita golf apa namanya? Fade ya. Slice. Ini tidak boleh, karena sepak bola ini memang betul-betul ilmu. Oleh karena itu dalam hal merekrut pemain itu perlu dilihat betul-betul ini basic pemainnya. Yuran bisa berperan itu? Dia bisa ya? Di situ. Makanya saya bilang kalau bisa Yuran, kalau ada stopper lagi ya dia di tengah, didorong ke depan, tapi tidak terlalu ke depan. Dia mengatur situ keseimbangan antara bertahan, lapangan tengah dan menyerang. Sehingga dia tahu, karena saya lihat ini anak mampu untuk bagaimana beradaptasi dengan situasi kondisi ketika kita diserang, ketika kita menyerang, dan ketika kita membangun serangan. Dan ada satu saya lihat keunggulan Yuran ya. Dia tidak memperlihatkan kekecewaannya kalau temannya salah. Iya, itu kan apa ya? Itu kan satu hal yang penting sebetulnya bagi seorang. Itulah seorang
kapten atau penyemangat di Iya. lapangan. Seperti kita juga pelatih kan kalau kita kalah jangan perlihatkan bahwa kita terlalu sedih. Ya. Toh, Ya, ya, ya. kita harus tahu bahwa kau kalah saya ini, tapi akan datang saya akan menang. Dan diberikan selalu semacam satu motivasi. Berarti keputusan Coach Tavares ini untuk memberikan kepercayaan kepada Yuran Fernandes untuk menjadi jenderal lapangan, oke ya? Saya rasa Setuju ya? Saya setuju di situ karena memang di belakang kalau tidak ada Yuran juga setengah pasti juga di belakang itu. Lalu seperti yang Coach Sam bilang tadi, harus ada yang melapis dia. Kalau dia ditugaskan untuk itu, pengatur serangan supaya dia maju sedikit ke depan. Nah, di antara mereka ada yang terlihat. Nah, itu yang saya karena sekarang sepak bola itu bukan hanya diatur dari stopper, tapi sudah diatur dari penjaga gawang. Gawang, ya kan? Betul. Penjaga gawang itu sudah harus dimulai dari penjaga dari gawang. situ. Ya. Jadi kalau seperti siapa nih penjaga gawangnya? Hilman itu, dan tidak boleh dia hanya tendang-tendang jauh, dia harus datang bagaimana main unit. Dia harus baca bagaimana sistem dan gaya pertahanan kita ketika bola berada di samping kiri lapangan, di samping kanan lapangan, kemudian bagaimana serangan terupas lawan, dia harus baca betul di situ. Karena karakter bermain lawan itu ditentukan oleh yang paling belakang. Yang paling belakang itu kan yang kayak libero itu kan penjaga gawang. Nah, oleh karena itu penjaga gawang dia harus juga ada komando. Dengan gaya kita, misalnya kita pakai 3 stopper atau 4 atau 2, dia harus tahu, jangan tinggalkan di situ, dia harus cerewet. Awas di sampingmu, kebiasaannya seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang harus betul-betul dibangun. Ya. Nah, karena sistem sekarang ada yang pakai 3 stopper. Ya. 3 stopper ini berarti kalau 3 stopper jangan terlalu keluar di garis 16. Karena kalau kau keluar akan ada longgar di situ. Ya. Apalagi 2. Nah, oleh karena itu kalau misalnya 2 atau 3 tanpa libero yang sejajar, yang jadi libero itu adalah penjaga gawang. Betul. Penjaga gawang itu yang komando, dia CCTV-nya dari belakang. Dia CCTV, ya kan? Bukan hanya, tapi harus suaranya lebih. Awas sampingmu, awas ini semua, ya kan? Sama di lapangan tengah juga begitu. Oleh karena itu, Yuran kita lihat kadang-kala dia menunjuk, dia ini kadang-kala dia ajar itu kan. Itu berarti ada sesuatu yang dia belum paham. Sehingga saya dengan demikian, dengan karakter dan gaya dan bagaimana gesturnya dalam bermain ini, saya melihat bahwa tim ini akan lebih bagus kalau misalnya dilakukan hal-hal yang kita harus kritisi terus bagaimana dia bermain kan. Karena di kompetisi akan datang ini bukan kompetisi 1 kali 2 kali main, berlanjut. Panjang. Dan harus dipahami juga bahwa 18 klub ini harus ditahu bagaimana materi pemainnya, kekuatan dan gaya bermainnya. Sehingga dengan demikian kita mau lawan salah satu tim yang kita lawan ini, kita artinya ada satu hal yang kita miliki sehingga dalam bermain kita harus antisipasi. Tapi kita tidak boleh mengikuti gaya mainnya. Nah, itu ada biasa tim dia hanya instruksikan, jaga ini ya, kalau kita kalah bola mundur kok karena ini kuat apa semua. Kalau saya tidak setuju yang seperti itu. Berarti saya mau ikuti gaya mainmu. Kau harus ikut saya. Makanya dalam permainan di awal-awal itu kita bermain itu untuk bagaimana kau harus ikut gaya aku. Karena saya mau atur kau, saya mau atur kau. Ya kan? Jangan begitu kalah mundur kok karena si A itu hebat syutingnya itu, begitu dia dapat bola kita hanya tunggu dia syuting. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus bagaimana karakter kita dan gaya main kita, kamu yang harus ikuti saya. Makanya kalau ada satu tim itu sudah mulai ikuti gaya mainnya lawan, setengah mati. Kalau pemain baru yang Latir Fall itu
Bagaimana catatannya Pak? Wah, saya belum lihat karena baru 2 kali 3 kali main dan dia saya lihat cukup beradaptasi ya, beradaptasi. Oleh karena itu saya lihat dia pertama Tavares itu dia lakukan dua striker yang sejajar kan. Ya. Nah, di situ saya lihat Tavares ini agak memang punya ilmu strategi kan. Tapi setelah itu dia balik, dia dua kasih di belakang ya kan, begini supaya ada second line di situ ya kan. Tetapi di belakangnya ini tidak ada yang bisa memberikan semacam satu terupas yang sehingga terkadang pemain ini dia tidak dapat bola, dia ke belakang cari bola. Padahal harusnya dia dia kan hanya disuplai. Hanya dia buka serangan, dia buka daerah, kemudian ada orang-orang second line yang bisa masuk untuk bagaimana mengisi daerah-daerah yang low. Kalau menurut Coach Sam, Latif Foley ini gimana prospeknya? Ya, kita belum bisa melihat itu karena pemain itu kan pasti cukup juga dia dulu Yuran juga waktu datang kan orang pesimis juga ya kan. Tapi setelah dia beradaptasi ya sama dulu Flum kan berapa tahun ya kan, berapa lama tapi setelah itu bahkan dia jadi jenderal betul. Ya kan, karena apa, atmosfer kompetisi kita kan beda-beda kan. Dan sekarang saya lihat ini sudah cukup bagus dan cukup teratur ya. Oke. Apakah Pak Sam tetap optimis melihat materi yang ada dengan kemampuan Coach Tavares? Saya kalau Coach Tavares ini kan kita sudah tahu kan, sudah 2 tahun di sini, sudah 2 tahun dan sudah tahu bagaimana cara kerjanya. Ya kan, jadi ini betul-betul harus bagaimana jangan statis, ya kan. Dan saya lihat juga dia punya pendampingnya kan memang orang-orang yang punya analisis, toh. Nah, itu mudah-mudahan bisa dia memahami, karena kompetisi kita sekarang kan dan tim itu kan lain ya. Kadang-kala kita belum bermain sudah saling curiga, ya kan? Itu kan harus dihilangkan itu. Karena itu apa? Menguras energi itu. Ya, hati-hati kok si ini tuh begini. Nggak boleh, kita harus percaya diri dan percaya teman. Percaya teman. Kapan kita pesimis kepada teman, akhirnya juga pesimis itu. Nah, jadi kita harus berpikiran selalu positif. Kalau dibandingkan start 23-24 kan juga membangunnya dibandingkan dengan sekarang. Ya dulu kan gimana? Kita lihat dulu tim itu kan bagus sekali, ada Sayuri, ada apa kan, ada Fluim, ada apa semua cukup ini. Tapi ingat kompetisi dan sistem pertandingan kita kan kadangkala berubah. Ya kan, kalau berubah itu persiapan tim itu misalnya sama main lusa atau 3 hari, tiba-tiba dibatalkan atau dipindahkan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba pemain tim nasional ada yang main, hilang kita punya kekuatan ini. Ini juga cukup mempengaruhi. Oleh karena itu saya katakan bahwa dalam satu tim antisipasi seperti ini sehingga rotasi pemain bisa dilakukan. Substitusi tiba-tiba dipanggil timnas, tiba-tiba. Ini tapi sekarang kan ke depan saya lihat sudah cukup sudah seiring dengan bagaimana jadwal AFC, jadwal FIFA apa segala dan kejuaraan yang akan dilakukan. Banyak orang melihat bahwa Tavares harus kerja keras ya. Mungkin hal biasa selalu di awal musim itu karena kan come and go pemain itu. Orang melihatnya ada Jakob, Yance, terus Kenzo Nambo yang pergi, lalu kan ya mungkin wajar aja ada pesimistis karena belum memahami materi yang ada yang baru. Tapi kalau dengan 3 pertandingan kemarin
kelihatan cukup ini ya, karena saya pikir tidak mungkin Tavares mau terima kalau tidak sesuai dengan dia punya, Oke. ya kan? Hmm. Nah, dia kan ini bukan pergi di mana kayak ke mall begitu ya, tolong Ya. kau belikan saya ini kan sampai di sini. Dia kan Tentu dia sendiri. menjaga juga, Ya, menjaga dia juga jaga dirinya gitu. bahwa Karena dia yang walaupun pakai kan, dia yang ya, pakai. walaupun ada pemain disodorkan, mungkin dia bilang, oh, bentar dulu ya. Karena saya harus Jangan butuhkan saya- strategi dan taktik dan gaya bermain saya dengan materi pemain yang saya butuhkan. Itu kan nggak bisa ini kan. Ada orang yang mengkritik Tavares bahwa waktu awal Tavares datang, memang orang belum tahu strateginya. Sehingga dia mampu didukung dengan materi yang bagus di 2022-2023 ya. Ya. Sehingga kita bisa juara. Lalu setelah itu orang mengatakan bahwa teknik, taktik, strateginya Tavares sudah terbaca, sehingga lalu ada downgrade sedikit materi. Betulkah itu? Tidak, begini dulu waktu kita itu waktu kompetisi yang ini kan tidak degradasi itu. Ya. Ya kan? Tidak degradasi, sehingga tidak berburu ranking di bawah itu untuk mana ini. Karena biar dia menang, dia kalah, tetap dia di situ. Ya. Yang di bawah juga kalau dia kalah tetap dia nomor sekian, tapi kan tidak ada degradasi. Iya, tapi kan PSM juara dulu. Iya. Tapi ya ekspektasi orang kan PSM juara ya janganlah sampai urusan 11 kan. Iya, tapi kan itu yang saya katakan ya. Jadi kalau pertandingan yang ini, lihat PSM itu lagi 3 kali pertandingan sudah juara. Itu kan? Kalau grafiknya? Grafiknya kan untuk sayangnya berakhir kompetisi. Iya, sayangnya kan gitu itu ya? Yang kita harus lihat. Jadi jangan hanya bicara taktik, strategi, tapi bagaimana pengaturan pertandingan yang biasa tiba-tiba berubah, kemudian aturan-aturan kompetisi juga tiba-tiba yang tadinya ada degradasi tiba-tiba tidak degradasi karena ini kan, sehingga tapi ini sekarang seperti yang lalu itu kan tidak ada lagi. Ya. Kalau kau dibawa runs dulu dia berada di ranking berapa dia tidak pusing karena dia bilang tidak degradasi kan, ya kan? Nah, ini sekarang tidak. Sekarang apalagi ada sistem champion kan, lihat Barito yang tadinya harusnya sudah kompetisi yang seperti yang biasa diberlakukan, dia seharusnya kan sudah juara. Tapi yang lain buru-buru untuk masuk 4 besar. Akhirnya masuk di 4 besar dia lengah, dia tidak dapat. Bahkan Persib Bandung yang tiba-tiba masuk ranking 4, dia persiapkan dirinya. Nah, seperti Persib Bandung sekarang. Persib Bandung itu ketika dia juara, dia menganggap dirinya dia sudah hero, dia sudah tidak ini. Gestur bermainnya saja dengan gaya, dengan bagaimana mimiknya, seakan-akan tidak ada yang bisa kalahkan dia. Nah, sepak bola ini kan berkembang dan maju terus. Akhirnya apa? Dia main di kandangnya dia dipermalukan. Dan dia tidak lolos. Nah, ini PSM harus ambil pelajaran dari sini. Ya kan, lebih baik saya membenahi tim sekarang, mulai sekarang untuk kompetisi liga dan saya paling beruntung ini karena saya sudah punya uji coba 3 kali ini yang sangat bagus sekali dan tim bagus dan saya lihat di mana letak kelemahan. Dulu kita mau cari uji coba, PSM mau uji coba pertandingan lawan Maros, lawan ini tidak bisa. Cari tim-tim lawan susah. Nah, sekarang ini memang betul-betul kelihatan di mana kelemahan kita. Dan ini betul-betul harus dipersiapkan untuk bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Karena lawan yang kita dihadapi ini tidak jauh beda dengan lawan Solo, lawan Borneo, dan lawan Persib. Kalau ini kau sudah bisa atasi dan bisa ini, apa yang kelemahan kita di sini itu kita harus persiapkan. Baik fisiknya mau taktiknya, strateginya, kemudian bagaimana kerjasamanya di dalam dan bagaimana
hubungan-hubungan antara satu pemain dengan lain itu bisa terjalin, pasti akan lebih bagus ini. Karena dia dapat ini. Dan ini saya lihat Tavares begitu selesai pertandingan banyak sekali catatan-catatan dia harus. Baik pelatih fisiknya maupun taktiknya maupun ritmenya. Jadi kita bersyukur. Tidak ada ini. Yang penting kita buru adalah kompetisi. Kompetisi akan datang, kita harus yang terbaik. Ya kan? Ya. Jadi intinya PSM akan baik-baik saja ya. Akan baik. Gitu. PSM kan selalu seperti itu. Kapan PSM mulai dari awalan? Ya kan? Ya. Pasti ada drama. Pasti ada ini. Seperti film India. Ya kan? Memang susah-susah dulu itu, tapi di akhir selalu ada solusi. Menangis gitu. penonton. Ya kan? Ya kan? Yang penting kan happy ending. Ya kan, itu yang paling penting. Kita lihat dulu. Saya ketika ada Kurniawan, ada ini, orang semua bilang biar tidak ada pelatih ini sudah juara. Tapi dia tidak tahu itu bagaimana caranya menjaga ini semua orang-orang hebat. Pemain-pemain ini bagaimana kita harus korban perasaan, bagaimana kita harus ini. Untuk bagaimana menjaga simetrinya, supaya bisa lebih harmonis dalam kan. Tim itu kan harmonisasi yang paling penting. Biar hebat sekali kalau tidak ada harmonisasi antara satu dengan yang lain kan? Depan sama belakang. Harus itu saling backup, saling menjaga. Dan itu di sepak bola itu kan ini bukan permainan individu, bukan di permainan tim. Ya kan? Kalau permainan tim itu tidak boleh ada satu jagoan. Yang jago itu adalah tim. Jago semua. Jago semua ya kan. Jadi ini yang perlu dan kapan dilakukan ke depan ini. Lebih baik kita berpikir jauh lebih jelek yang kita akan hadapi daripada kita sudah bermimpi untuk bagaimana kita menghasilkan yang terbaik. Ya kan? Lebih baik kita susah dulu, ya kan? Akan tidak bagus itu kalau kita mimpinya hebat tapi begitu kita bangun tidak ada. Pak Sam, ada yang bertanya bahwa bagaimana dampaknya sebenarnya. Ini kan kita sudah berapa sekian lama ya kita menggunakan pemain asing. Pak Sam melihat zamannya Pak Sam pelatih kan belum ada pemain asing di kita kan. Nah, bagaimana Pak Sam melihat dampaknya ini pemain asing ke tim maupun ke secara keseluruhan sepak bola. Katakanlah PSM punya pemain asing, terus dampaknya itu ke bawah gitu, ke dunia sepak bola di Sulawesi Selatan. Itu gimana? Ini kan pemain asing kan didatangkan ini untuk bagaimana mengupgrade pemain-pemain lokal. Oke. Kan? Jadi sama pelatih dan pemain. Pelatih itu kenapa di setiap klub itu lebih banyak pelatih asing? Pertanyaannya sekarang sini, kok harus bersaing dengan pelatih asing karena klub itu tidak mau ngambil pelatih yang tidak punya prestasi, ya kan? Ini kan harus pelatih lokal tidak boleh, ya kan? Ditinggalkan sekarang sisa berapa? Satu. Yang kedua, pemain-pemain lokal kita juga berteriak, kok bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi? Karena itulah kelemahan kita kan. Sinteyong 1 tahun di sini, 2 tahun di sini, dia tanya tidak ada yang saya dapat. Akhirnya dia buat tim kan, ada 16 tahun, 18 tahun, dia buat sendiri. Sehingga sekarang itu dia punya target kan itu, setiap pemain senior itu dia mau ada 120 pemain senior. Pemain 23 tahun dia harus 120 supaya nanti pada saatnya nanti dia sudah tinggal petik sana. Ya kan? Makanya istilahnya bahwa kalau ada pemain yang berbuat salah, ada yang dikembalikan dari Qatar, ada yang ini kan disuruh pulang. Begitu dibilang pengurus datang ini masih bisa, enggak usah. Pemain sepak bola di Indonesia sangat banyak sekali, penduduknya banyak yang mau main bola. Masa 1 orang kita mau ini? Sekarang tidak ada yang berani ya.
Tidak ada yang berani. Makanan saja tidak ada yang berani. Terlambat ini kan latihan, semua terlambat dampak. makan aja didenda ya. Terlambat saja makan. Kemudian kau macam-macam langsung out. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu hal-hal begini yang bisa berdampak pada kita pemain lokal kita. Kalau attitude juga ya. Ya itulah saya bilang, orang profesional itu yang pertama dia punya skill yang harus mapan, ini tidak boleh tidak kalau profesional. Yang kedua punya jiwa kompetitif. Orang profesional kan harus tidak mau kalah. Selalu harus semua yang terbaik, best of the best. Yang ketiga punya etika. Dia punya etika. Ini kan biasa kalau ada pemain bola tengah malam keluar, langsung kita bilang, pemain bola kah itu? Harusnya tidak ada itu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, dia istirahat, dia tidur, dia ini, memang dia pemain bola tahu. Berarti dia punya etika, karena dia punya harga diri ada di situ, kebanggaan ada di situ, mencari kehidupan di situ. Ya kan? Sekarang juga antara wasit dengan pemain kan sudah bagus sekali sekarang saya lihat dia punya. Dulu kalau ada pemain yang pergi bertanya sama wasit, kadang-kala marah wasit. Pemain bertanya langsung wasit bilang saya kasih kartu kau. Akhirnya apa? Tapi sekarang terjadi dialog. Kenapa saya ini? Tadi kau begini. Begini. Ini kalau kau misalnya cederakan temanmu itu kehidupan di situ. Berapa dia punya anak, berapa punya ini, dan masyarakat itu tidak senang yang seperti itu. Betul. Oleh karena itu wasit juga harus dijaga supaya dia jaga dia punya profesional kan. Sekarang kan hati-hati, apalagi ada VAR sekarang. Iya. Diteriaki sekarang kan. Sehingga sekarang penonton kan sudah bisa paham. Iya kan? Dulu wasit, linesman kadang-kala orang offside dia kasih jatuh apanya nih? Benderanya. Alasan bahwa dilempar kan. Padahal ada yang offside, dia tidak bisa angkat. Ditanya wasit, dia bilang tidak ada yang angkat bendera. Berarti gol. Nah sekarang gol saja sudah 2 jam terjadi kemenangan, tiba-tiba Argentina Maroko kan berubah lagi kan. Ya, jadi hal-hal begini yang pembelajaran, jadi dampak positifnya. Makanya saya bilang sepak bola itu sangat dinamis. Tidak pernah ada mulanya dan tidak pernah ada ujungnya dan tidak akan pernah berhenti. Dan di mana-mana bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan di masjid, di warung kopi, di pengantin, di mana. Semua orang. Dan menarik. Ya kan? Pengurus dibully kalau salah-salah. Pelatih diteriaki. Iya, begitulah. Wasit dimaki-maki. Itulah sepak bola. Dan makanya sepak bola itu sangat menarik kan. Saya saja tadi mau kemarin di sini karena kalau bukan sepak bola saya tidak bayangkan dari ujung ke ujung saya mutar karena tidak bisa terputar-putar karena ada kegiatan. Saya kira itu ada closing statement dari Pak Sam mengenai PSM. Ini PSM ini saya selalu ulang itu adalah trademark buat masyarakat Sulawesi Selatan kan. Adalah salah satu wadah yang bisa menyatukan orang. Menyatukan segala lapisan. Dia tidak lihat warna kulit, dia tidak lihat suku, agama, apa segala kan. Kapan kita pakai baju merah seperti ini, dia bilang ewa, kau semua berteriak ewa. Tidak ada yang bilang jangan kau karena kau lain kau. Tidak ada. Alat pemersatu. Kemudian yang kedua harga diri. Jangan kau coba-coba lecehkan PSM. Karena biarpun dia tidak tahu pemainnya, dia tidak tahu pelatihnya, dia tidak tahu pengurusnya, dia tahu tak marah juga dia itu. Ya kan? Dan itu PSM juga itu adalah kebanggaan. Kebanggaan kita. Sekarang kita pakai baju PSM, baju ini kan. Itu karena kebanggaan. Dan saya lihat sekarang kalau orang ke mall sudah ada pakai baju PSM. Dulu pakai bajunya Manchester, AC Milan, sekarang baju PSM sudah banyak. Dan sudah ditahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu.
ya kan? Itu kentara sekali. Malu-malu Ya, juga pakai ke mall yang KW-KW itu kan. Iya. Jadi itu yang menjadikan semacam satu sepak bola itu saya bilang tidak pernah ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bagaimana mensupport dan memotivasi semoga PSM ini tidak hilang dari peredaran sepak bola nasional. Karena satu-satunya klub yang ada di Indonesia ini yang belum pernah degradasi, itu PSM Makassar. Dia lahir 1915 dan sampai sekarang ini tetap eksis. Persija pernah degradasi, Persebaya pernah degradasi, PSMS Medan degradasi sampai sekarang belum naik. Persipura juga yang ini. Persiba Balikpapan belum. Oleh karena itu, statement saya yang terakhir, tolonglah supaya PSM ini diperhatikan, terkhusus bagaimana ada stadion, ada lapangan untuk bermain. Karena kalau tidak, kita hanya berteriak kebanggaan, harga diri yang bisa menyatukan, tapi kalau tidak ada perhatian. Nah ini yang namanya klub itu adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah. Ya kan? Sehingga sarana prasarana itu harus disiapkan oleh pemerintah. Supaya bisa eksis. Dan kita lihat kebanggaan dan keamanan masyarakat itu ketika PSM juara. Itu biasa di jalanan tidak ada orang berkelahi, itu tidak ada. Semua datang tidak ada yang ribut. Semua untuk PSM. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan stadion segera diadakan, karena saya juga sangat ragu kalau PSM selalu menjadi tim musafir dan pada saatnya nanti dia akan kembali kemudian terjadi degradasi, itu kan sangat menyedihkan. Sudah banyak contoh, ya kan, Persiba Balikpapan ketika timnya bagus dia musafir ke Malang, ke Jawa Timur. Begitu stadionnya jadi kembali dia jadi tontonan saja. Persipura kalau dia main di luar, main di Jawa Timur, main di jadi stadionnya sangat megah sekali, tapi dia apalah kalau divisi 2 kan. Kebalikannya kita. Klubnya megah, klubnya juara, tidak ada stadionnya kan itu. Tragis banget. Jadi saya juga itu terakhir saya terima kasih kepada Bosowa karena Bosowa masih mau eksis dan peduli untuk bagaimana PSM. Kalau sudah tidak ada itu saya tidak tahu siapa lagi yang mau. Ya kan? Banyak yang mau, tapi di musim-musim tertentu saja, keluar-keluar. Iya, kan PSM ini kan. Saya kalau Pak Aksa Mahmud itu saya tahu bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun dia membina. Ya sejak ada namanya Bosowa itu sudah umurnya kalau saya tidak salah 50. Sudah 51 menuju tahun. 52 tetap dia ada bolanya itu, ada sepak bolanya. Dan saya pernah menikmati. Ya kan bagaimana. Jadi mudah-mudahan Bosowa masih tetap eksis dan kita berdoa supaya rezekinya semakin bagus dan dia bisa selalu care dengan bagaimana sepak bola. Baik, Coach Sam, Celebes People, sebagai pelatih, sebagai mantan pemain dan mantan pelatih, Coach Samsudin Umar tetap optimis bahwa walaupun apa yang kita lihat di 3 pertandingan terakhir di Liga Piala Presiden dan ada beberapa perubahan materi pemain dengan adanya sejumlah pemain yang meninggalkan PSM, tetapi Coach Sam tetap berpandangan bahwa PSM akan baik-baik saja. Beri kesempatan kepada Coach Tavares untuk meramu strateginya dan meracik pemainnya, karena seperti yang dikatakan Coach Sam tadi bahwa pemain ini bukan pemain yang mau dibentuk, pemain yang hanya mau diharmonisasikan antara tim dan antara unitnya.
antara individu dengan individu yang lain karena belum saling memahami karakter dan chemistry-nya ya, sehingga kita tentu patut seperti yang dikatakan Pak Coach Sam bahwa ya semua stakeholder perlu memberi dukungan kepada PSM. Kadang-kadang ada masalah, tetapi pasti misalnya manajemen akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang juga orang berlebihan. Ya. Begitu juga infrastruktur seperti stadion. Saya kira itu pembincang kita sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa, bagi terutama seluruh pencinta PSM. Kita berbagi pengetahuan dan mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di kesempatan lain. Amin. Insya Allah. Amin. Sahabat The Weekend, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.